Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Maharani Husna dengan NIM 2012 dari kelas PAIP. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas mengenai psikologi pendidikan. Wawancara ini saya tunjukkan kepada siswa dan siswi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, pertanyaan pertama. Namanya siapa? Andi Eka Pratama. Kemudian pertanyaan ketiga, prestasi semester terakhir yang diperolehnya apa? Belum ada. Kemudian pertanyaan keempat, bakat yang dimiliki dari ekstrakurikuler apa? Sepak bola. Bermain sepak bola ya. Pertanyaan kelima, pernah merasa bosan sekolah? Pernah. Nah, pertanyaan yang keenam, bidang studi apa yang paling disenangi? Mata pelajaran apa yang paling disenangi? Agama. PAI ya. PAI. Kemudian yang nomor 7, bidang studi apa yang paling tidak disukai? Matematika. Karena banyak menghitungnya ya. Ke-8, punya riwayat sakit mata atau tidak? Tidak. Kemudian pertanyaan yang ke-9, lengkap apa tidak ketersediaan sarana dan prasarana untuk belajar di rumah dalam daring ini? Lengkap. Kemudian pertanyaan yang ke-10, apakah kalau belajar di rumah merasa nyaman? Nyaman. Selanjutnya nomor 11, hambatan dalam belajar yang dirasakan apa saja? Susah memahami pelajaran. Jadi harus lebih memahami belajar lagi. Kemudian yang ke-11, ketika belajar online, apa yang dirasakan hambatannya apa saja? Sinyalnya susah. Jadi dalam nanti materinya kadang belum tersampaikan gitu ya, jadi susah ya. Kemudian selanjutnya, cita-cita masa depannya menjadi apa? Pemain sepak bola. Kemudian yang terakhir, apakah orang tua mendukung setiap proses pembelajarannya baik dalam sekarang ini dalam daring, kemudian sebelum-sebelumnya secara luring? Mendukung. Oke. Terima kasih atas partisipasi, semoga ini bermanfaat. Akan mewawancari salah satu siswi dari sekolah menengah pertama atau SMP sederajat. Oke, pertanyaan yang pertama, namanya siapa, Dek? Chelsea Nailah Fahima Putri Sekolahnya di mana? di SMPN Badarjo 1. Terus, prestasi semester terakhir yang diperoleh? Tidak ada. Tidak ada. Bakatnya apa dimiliki? Berpidato. Kemudian, pernah merasa bosan atau tidak saat sekolah? Pernah. Pernah. Ya, pasti pernah setiap siswa. Kemudian, bidang studi apa yang paling disenangi? Matematika sama bahasa Inggris. Matematika berhitung. Selanjutnya, bidang studi atau mata pelajaran apa yang paling tidak disukai? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, punya riwayat sakit mata atau tidak? Tidak. Tidak. Lengkap apa tidak ketersediaan sarana dan prasarana untuk belajar di rumah? Lengkap. Apakah jika belajar di rumah merasa nyaman? Nyaman. Selanjutnya, hambatan dalam belajar yang dirasakan apa saja? Kalau di sekolah pemahamannya kurang jelas. Ya. Kalau di rumah kekurangan paket internet. Ketika belajar online, apa yang dirasakan hambatannya? Kekurangan paket data. Kemudian, cita-cita apa masa depan ingin jadi apa? Ingin jadi guru. Apakah orang tua mendukung setiap proses pembelajarannya? Ya, mendukung. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nur Maharani Husna dengan NIM 2012 dari kelas PAIP akan mewawancarai salah satu siswi dari sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Pertanyaan pertama yaitu namanya siapa, Dek? Syifa Agustina Anjani. Kemudian sekolahnya di mana? SMPN Badarjo 1. Prestasi semester terakhir Tidak apa? ada. Belum ada ya. Bakat yang dimiliki apa? Bakat menyanyi. Nyanyi. Kemudian pernah apa tidak merasa bosan di sekolah? Pernah. Pernah.
bidang studi atau mata pelajaran apa yang paling disukai? Di Indo. Kemudian bidang studi apa yang paling tidak disukai? Matematika. Karena banyak menghitungnya ya, dan rumus-rumusnya. Selanjutnya, punya riwayat sakit mata atau tidak? Tidak. Tidak. Lengkap atau tidak ketersediaan sarana dan prasarana untuk belajar di rumah? Lengkap. Lengkap. Apakah jika belajar di rumah itu merasa nyaman? Nyaman. Nyaman. Kemudian hambatan dalam belajar apa yang dirasakan? Kurang memahami materi. Ketika belajar online, apa yang dirasakan hambatannya? Kekurangan paket data. Cita-cita masa depannya apa? Menjadi guru. Kemudian, apakah orang tua mendukung setiap proses pembelajarannya? Mendukung. Saya akan melakukan wawancara pada salah satu siswa dari jenjang sekolah menengah atas. Oke, pertama yaitu namanya siapa? Nama saya Indra Persetiawan. Oke, asal sekolah dari mana? Asal sekolah saya dari SMA N1 Ngames. SMA. Prestasi apa yang diperoleh dalam semester akhir ini? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Oke, semangat untuk belajar ya. Kemudian, bakat apa yang dimiliki selain untuk belajar di sekolah, mungkin mengikuti ekstrakurikuler maupun di luar sekolah? Saya mengikuti ekstrakurikuler dan mungkin mempunyai bakat pencaksilat. Itu latihannya mengganggu pelajaran dalam sekolah atau di luar jam sekolah. Kemudian berapa hari dalam seminggu? Bisa dijelaskan? Latihannya seminggu 3 kali dan itu pun tidak mengganggu pembelajaran. Jadi harus imbang antara pelajaran dengan ekstrakurikuler ya. Ya. Kemudian bidang studi apa sih yang paling disenangi atau mata pelajaran apa yang paling disenangi? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Alasannya karena apa? Karena materi yang disampaikan mudah dipahami. Jadi dipahami sehingga dapat dengan mudah mengerjakan soal kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, bidang studi apa yang paling tidak sukai? Mata pelajaran apa yang paling tidak sukai? Mata pelajaran fisika. Fisika. Karena apa? Karena fisika. Karena rumus yang dihafalkan banyak dan itu pun tugas juga sulit untuk diselesaikan atau dikerjakan. Karena harus memiliki kemampuan ekstra dan belajar terus belajar untuk memahami konsep-konsep rumus tersebut ya. Ya, Kemudian selanjutnya yaitu punya riwayat sakit mata tadi ya. tidak. Tidak, alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu lengkap apa tidak ketersediaan sarana dan prasarana untuk belajar di rumah sehari-hari. Kan sekarang ini daring, maka belajar dari rumah. Bagaimana? Lengkap atau tidak? Alhamdulillah lengkap. Selanjutnya itu hambatan-hambatan dalam belajar apa yang dirasakan? Apa saja selama ini? Bisa Tidak ada hambatan karena ilmu pengetahuan penting untuk masa depan. Jadi harus berusaha keras untuk belajar. Jika ada hambatan pasti harus dilaluinya karena itu mengejar untuk masa depan yang lebih cemerlang. Kemudian ketika belajar online, apa yang dirasakan? Hambatannya apa saja? Sulit memahami pelajaran karena tidak bertatapan langsung dengan guru yang memberikan materi pelajaran. Jadi sulit ya. Oh, mungkin Zoom itu satu atau dua atau beberapa guru saja. Jadi guru lain mungkin kesulitan, jadi sulit untuk memahami pelajaran begitu. Ya, Oke. Jadi selanjutnya cita-cita masa depannya apa? Ingin menjadi apa? saya memiliki cita-cita untuk menjadi tentara. Terus apakah orang tua mendukung setiap proses pembelajarannya? Sangat mendukung. Ya, terima kasih atas partisipasi dan jawaban masukannya. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu untuk Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA dalam perspektif psikologi pendidikan keterkaitannya dengan kesulitan belajar diantaranya adalah yang pertama yaitu pelajar tingkat SD, SMP, maupun SMA yang telah saya wawancarai belum ada prestasi yang diraih pada semester terakhir dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, pelajar tingkat SD, SMP, serta SMA yang telah saya wawancarai tidak terdapat gangguan dalam indera penglihatannya.
Yang ketiga, pelajar SD dan SMP mengalami hambatan belajar atau kesulitan belajar rata-rata pada sulit memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep kesulitan belajar, yaitu slow learning dan learning dysfunction. Slow learning ini yaitu lambatnya seorang pelajar menerima materi yang telah disampaikan oleh guru dari teman-temannya yang lain atau pelajar yang lain. Yang kedua yaitu learning dysfunction. Learning dysfunction ini adalah sulit menerima materi yang telah disampaikan, namun anak tersebut tidak memiliki gangguan mental atau gangguan pendengaran atau penglihatan. Kemudian terdapat pada pelajar tingkat SMA, mereka sulit memahami konsep-konsep serta rumus-rumus yang konseptual seperti pelajaran pada fisika, matematika, dan kimia. Kemudian solusi atau prognosis yang harus diberikan kepada pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yaitu untuk tingkat SD dan SMP, guru dapat memberikan pengarahan, kemudian bimbingan, atau melakukan refleksi terhadap materi yang telah disampaikan dahulu, kemudian membebaskan pelajar atau siswanya untuk mengutarakan pertanyaan jika ada yang belum diketahui atau belum paham. Kemudian guru menerangkan lagi agar anak tersebut paham. Orang tua juga harus memberikan support, semangat, serta menemani anak dalam pembelajaran. Kemudian pada solusi yang harus diberikan atau prognosis pada tingkat SMA yaitu guru harus memberikan variasi dalam pembelajarannya agar anak tersebut tertarik untuk belajar dan menikmati proses belajar mengajarnya. Kemudian selanjutnya yaitu hambatan dalam sekolah daring ini atau online adalah kebanyakan mereka memberikan pendapatnya yaitu sinyalnya lemah atau susah sinyal, kemudian kurangnya paket data. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kuota subsidi gratis untuk pelajar yang melakukan proses pembelajaran secara daring. Hal ini diupayakan agar tetap terus berjalan proses pembelajaran ini secara daring. Kemudian peran orang tua sangatlah penting karena sekarang ini anak belajar dari rumah dan bisa orang tua itu menjadi guru serta menyemangatinya di rumah, kemudian memberikan arahan kepada anak tersebut dalam proses mengajar. Kontrol orang tua sangatlah dibutuhkan, apalagi saat ini proses pembelajaran sedang dalam keadaan daring. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.